Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih dimanapun Anda berada. Bertemu kali dengan saya Ira Wahyu di acara Jumpa Kita. Jumpa Kita merupakan terobosan KPU Kota Magelang dalam memberikan informasi tentang pemilu, pemilihan, dan informasi lain yang tentunya sangat bermanfaat bagi pemilih. Jumpa kita kali ini istimewa bertepatan dengan Hari Kartini 21 April 2022 yang bertemakan Semarak Kartini, perempuan berdaya dan berkarya untuk kebangkitan negeri. Dan tamu kita kali ini sosok luar biasa, Kartini masa kini, Istri Wali Kota Magelang, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang, Ibu Hajah Niken. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pangestune. Mbak Iri juga tahu? Oh, alhamdulillah sehat. Baik Ibu, kali ini kita akan bincang-bincang tentang Kartini. Oh ya. Seperti kita ketahui Ibu, Kartini zaman dulu, zaman yang masih terbelakang ya. Wanita identik dengan kasur, tidur, dan dapur. Kasur, sumur, dapur. Oh ya, kasur, sumur, dapur ya Bu. Kasur, tetapi dapur, di era sekarang kan sudah biasa, sudah jauh berbeda. Menurut Ibu seperti apa sih sosok Kartini? Kalau menurut saya, sosok Kartini itu adalah sosok fenomenal kalau menurut saya. Why? Karena saya membayangkan seorang Kartini itu adalah sosok yang cerdas, visioner, punya kemauan yang kuat. Beliau seorang yang sangat berkarakter dan seorang yang sangat care dengan kaumnya. Dalam arti beliau itu begini, kenapa saya tadi sebut beliau seperti itu ya, cerdas. Beliau itu mampu berpikir tidak sebagaimana layaknya perempuan di zamannya, tapi beliau sudah out of the box, ya. Terus juga visioner beliau sudah mampu menerjemahkan, oh ini kalau kaumku seperti ini selamanya tidak ada perubahan, apa jadinya? Padahal kan zaman selalu berubah ya. Itu luar biasa untuk seorang perempuan di zaman itu. Dan kenapa beliau care? Beliau care itu karena itu diwujudkan, beliau mempunyai sekolah perempuan saat itu yang sangat saya yakin saat itu tuh belum ada. Menarik sekali ini apa yang disampaikan. Nah, tadi Bu menyampaikan berikan titik terang kita ya Bu. Kalau tidak ada pemikiran beliau, mungkin kita saat ini tidak akan berdiri di sini. Apa jadinya? Apa jadinya? Apa jadinya nanti sekarang ya? Jadi luar biasa memang apa pemikiran Kartini. Nah, dari tadi yang disampaikan Ibu tadi, keteladanan apa yang mungkin bisa diambil Ibu dengan beliau tadi sosok Kartini seperti ini. Kemudian keteladanan yang bisa kita sebagai perempuan yang saat ini bisa kita terapkan. Kita harus ya, wajib hukumnya kalau menurut saya loh, itu adalah beliau adalah sosok yang kuat. Seorang perempuan kalau tidak punya karakter kuat, dia tidak akan bisa mampu mendidik pun punya karakter. Berkarakter ya. Berkarakter. Jadi kalau ibunya punya karakter, perempuan itu sebagai ibu gitu ya, punya karakter, otomatis dia nanti akan mendidik anak-anak berkarakter. Terus juga punya kemauan, tekad yang sangat kuat. Apalagi zaman seperti ini, Mbak. Iya. Kita juga harus punya trik, tips dan lain sebagainya untuk mendidik di era yang seperti ini, yang globalisasi begitu luar biasanya Ibu ya. Terus visioner ya. Visioner itu seorang ibu itu harus cerdas, tidak harus bisa, oh, zaman seperti ini, kalau saya mendidik anak-anak saya seperti ini, feodal begitu ya. Itu kita akan terlindas, anak-anak kita akan terlindas, itu sudah pasti. Jadi seorang ibu tuh harus, seorang perempuan ataupun seorang ibu harus punya karakter, punya tekad yang kuat dan harus visioner seperti yang dimiliki oleh Ibunda Kartini. Jadi perempuan kita sebagai ibu ya, berarti harus mampu mendidik anak sesuai dengan zamannya Ibu. Ya, harus. Meskipun kita juga mungkin ada juga yang bekerja ya Bu. Jadi satu sisi kita bekerja, satu sisi kita juga harus mendidik anak kita. Ibu Niken, tadi saya sampaikan di awal sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang.
sekali ini. Teman pemilih juga perlu tahu nih terkait dengan PKK. Ibu bisa cerita sedikit Ibu terkait dengan profil, kemudian program kerja, peran PKK ini utamanya di Hari Kartini ini. Ibu. Sebenarnya kalau bicara sedikit yo rugi Mbak, Oh, karena gitu ya? karena PKK itu Iya, mengasihkan, ya. iya. Jadi ada tantangan, ada kegiatan gitu ya. Pemberdayaannya Iya, gitu ya Bu, betul, banyak sekali ya. betul. Di situ ada keikhlasan. Saya melihat kader-kader di teman-teman itu luar biasa. Jadi apa tadi pertanyaannya saya kok lupa ya? Oh tuh profil ya. Profil. Jadi dalam kepengurusan PKK itu ada tim penggerak PKK kota, kemudian ada tim penggerak PKK kecamatan, kemudian kelurahan dan sampai ke bawah gitu ya. Paling bawah ada Ada di sampai tingkatan? Dasawisma. Oh, Dasawisma itu 10 rumah itu kita ada kadernya di situ. Itu luar biasa. Makanya banyak kita sering diminta tolong ya. Untuk mensukseskan program-program pemerintah, terus kemudian apapun lah, biasanya kita nyuwun tulung dengan kader karena itu sampai ke bawah. Kita balik lagi ya ke tim penggerak kota PKK dan itu nanti akan diteruskan ke bawah. Dalam sebuah organisasi tim penggerak PKK itu ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Kemudian ada Kapokja. Kepala program kerja. Kepala kelompok kerja. Kepala kelompok kerja. Iya. Kalau dalam PKK itu ada 4 pokja. 1 pokja itu ada ketua pokja, kemudian juga staf ahli, kemudian juga ada bendahara, kemudian juga ada sekretaris dan anggota. Kalau dalam PKK kota itu satu kelompok kerja itu ada sekitar jadi 5 sampai 6 anggota. 5 sampai 6 anggota setiap pokja dan itu mewakili representasi di Kota Magelang. Iya, kita ambil insya Allah yang terbaik lah. Yang terbaik di Kota Magelang. Dan tentunya setiap pokja pasti punya ini ya Bu, tujuan masing-masing ya. Ada kekhususan. Misalkan tadi ada 4 pokja yang ada bidangnya sendiri. Iya, betul. Jadi misalnya Mbak, kan kita punya dari pusat itu sudah ada buku besarnya tuh. Jadi PKK itu mempunyai 10 program pokok PKK. 10 program ya. Banyak sekali ya Bu. Makanya kita bagi 4 Mbak, dan itu sudah ketentuan dari pusat seperti itu. Misalnya Pokja 1 itu membidangi penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sampai dengan nilai-nilai ideologinya juga ini ya, sampai ada, betul. Terus kemudian di Pokja 1 juga ada gotong royong. Nah, nanti Pokja 1 ini menerjemahkan apa sih dari program pokok itu. Nah, kalau selain kita menjalankan di Kota Magelang sendiri, PKK Kota Magelang sendiri, selain kita menjalankan program dari pusat provinsi, kita juga punya program andalan unggulan yang seiring sejalan dengan programnya dari pemerintah kota, Pak Wali. Oh, jadi ini ya Ibu, ada semacam kearifan lokal ya, semacam gitu harus ya, kreativitas yang nanti diangkat di Kota Magelang. Betul, betul. Jadi misalnya kalau dalam Pokja 1 itu Pak Wali kan memprogramkan programis, programis. Karena itu programis juga alhamdulillah kampung religi itu kita dapat kota toleransi peringkat ke-6 ya. Alhamdulillah lah, karena warganya kayak Mbak Eri semua baik-baik dan cantik-cantik. Amin. Itu apa tadi lupa saya ya. Jadi Pokja 1 unggulan Ibu. Iya. Jadi program unggulan Pokja 1 itu kita ada bebas buta huruf Al-Qur'an. Jadi kita berharap semua warga Kota Magelang gitu ya, itu bisa membaca Al-Qur'an, dan ini sudah dimulai sejak awal kita menjalankan program ini, awal kami menjabat begitu ya. Kemudian juga untuk pemeluk agama lain juga kita ada ini Mbak, kayak bantuan sembako. Ya, bantuan sembako untuk saudara-saudara kita yang non muslim ketika merayakan Paskah dan Natal. Paskah dan Natal itu sudah alhamdulillah sudah beberapa kali kita sampaikan, kemudian juga
yang belum dilaksanakan di Pokja 1 itu bersih-bersih kali. Nanti kita turun bareng gitu. bersama warga, yuk bersih-bersih sungai gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Iya. Nanti program Pokja 2 juga beda lagi. Nah, Pokja 2 itu lebih ke mana ya? Kayak semacam pembentukan karakter ya, pembentukan karakter keluarga. Karakter untuk keluarga. Iya, di program kita juga seperti Pokja 1 ada program pusat dan provinsi yang kita jalankan. Kita juga menjalankan program yang sesuai dengan programnya Pemkot saat ini. Kalau dari PKK sendiri, PKK Kota Magelang, Pokja 1 itu sekarang ada PKK milenial, Mbak. Berarti anak-anak muda, Bu? Iya, itu wah, ini menarik ini terkait dengan PKK milenial, karena terus terang yang namanya PKK kan identik dengan ibu-ibu ya. Iya. Jadi kalau kita ibu-ibu baru gabung dengan PKK. Nah, ini mungkin ini Bu menarik terkait dengan PKK milenial. Iya. Bagaimana ini, siapa saja anggotanya, kemudian merekrutnya seperti apa, kemudian programnya dia seperti apa, Ibu. Ini bisa diceritakan, Ibu. Kalau saya jabarkan nanti sampai jadi nanti kepoin aja. Kepoin aja di Instagramnya PKK milenial. Ada tuh PKK milenial Kota Magelang. Kepoin aja. Asik deh. Pokoknya teman-teman adik-adik teman-teman pemilih yang masih masih pemula ya. Bisa gabung ke PKK milenial Kota Magelang. Yuk, terus ada di Pokja 2 juga ada sekolah ibu. Bagaimana kita mempersiapkan ibu-ibu muda untuk mendidik untuk mendidik anak-anaknya, terus mempersiapkan dia sebagai seorang ibu, karena kadang-kadang kan berarti benar-benar ini masih muda gitu ya, Bu? Iya, masih remaja. Tapi masih remaja, tapi dalam arti yang sudah siap menikah, untuk menikah ya. Dan ibu yang baru awal menikah. Jadi dia sudah punya konsep keluarga itu mau dibentuk seperti apa gitu. Kemudian kita juga ada Bunda Membaca, itu ada di situ di Pokja 2. Pokja 2 itu di Pokja 3 juga lebih kepada ketahanan pangan ya. Pangan. Bagaimana seorang ibu atau keluarga. Tapi sebenarnya kenapa kita kalau bicara PKK itu mesti ibu ya? Karena memang yang sebenarnya enggak juga sih, Mbak. Boleh nggak sih, Bu, sebenarnya PKK itu laki-laki itu boleh nggak, Bu? Boleh banget. Kita malah butuh ya bapak-bapak. Nanti kita sampaikan ya. PKK bisa untuk apa laki-laki ya? Di PKK kota sendiri itu beberapa pengurusnya juga ada bapak-bapak yang luar biasa, Itu alhamdulillah sudah ikut bergabung, Dan tadi yang Pokja 3 itu ada urban farming, terus kemudian kemarin kita barusan mengadakan lomba desain seragam PKK Kota dengan memuat kearifan filosofi kebudayaan di Kota Magelang. Jadi, kemarin pemenangnya sudah ada dari Kedung Sari, itu luar biasa. Anak muda juga itu. Berarti ini belum di-launching, belum diumumkan ya, Ibu? Sudah ya. Sudah diumum. Tinggal kita nanti seremonial pemberian. Dan nanti seragam itu nanti kita akan minta tolong ke pengrajin batik untuk seragam kota untuk PKK Kota ini Kota Magelang ya. Baik, Ibu, menarik sekali 3 bidang dari 10 program pokok PKK. Namun ini kita tahan dulu, kita simak tayangan informasi berikut ini. Teman pemilih, masih bersama kami di jumpa kita dengan Ibu Niken Ikhtiati, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang. Dia tadi sudah menjelaskan 3 bidang dari 10 program pokok PKK. Nah, selanjutnya Ibu, 1 bidang lagi. Biar ini teman pemilih lebih paham nih. Ternyata PKK itu luar biasa sekali dalam upaya untuk memajukan keluarga, mensejahterakan keluarga. Jadi yang terakhir itu adalah Pokja 4. Pokja 4 itu lebih kepada lingkungan dan kesehatan utamanya. Pas sekali ya, Bu, dengan pandemi ini ya. Iya. Jadi ini
bidang 4 ini yang kerja paling keras ini berarti. Iya, dan anggotanya paling banyak, Mbak. Oh, paling banyak. Paling banyak karena beliau itu Posyandu ya. Posyandu. Jadi kader Posyandu itu masuknya di Pokja 4, anggota Pokja 4. Kan kita kan tiap kampung tuh ada Posyandu itu toh. Nah, itu biasanya kader-kader kami yang dari Pokja 4, Mbak. Dan ya itu tadi sama dengan 3 Pokja yang lainnya. Pokja 4 itu selain menjalankan dari pemerintah pusat, provinsi, kita juga memuat program-program yang sesuai dengan visi misinya Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali. Kalau kemarin di Posyandu kan kegiatannya ada Posyandu, terus kemudian pemanfaatan lingkungan sekitar gitu ya, karena Magelang itu kan memang kotanya kecil ya, jadi memang bagaimana berinovasi begitu ya. Sebenarnya seluruh program bisa terjangkau merata sampai seluruh masyarakat Kota Magelang ya. Terus sebenarnya dari Pokja 1, 2, 3, 4 ini saling terkait gitu. Oh begitu. Iya, saling terkait. Sering kita mengadakan bersinergi ya, Bu, ya. Bersinergi. Misalnya kayak Pokja 4 itu ada Posyandu lansia. Lansia juga biasanya itu dibawahi oleh Pokja 1 juga. Pokja 1 itu juga ngurusin lansia, stunting. Nah, ini kaitannya juga ke Pokja 4 gitu. Nah, kalau memang di Jawa Tengah sendiri kan kita bukan Jawa Tengah ya. Jadi di nasional sendiri kita bagaimana menekan betul angka stunting di daerah masing-masing. Jadi alhamdulillah di Kota Magelang sendiri angka stunting tidak terlalu tinggi. Balik lagi kalau Pokja 4 itu kemarin kita berinovasinya ada ini Mbak, tiap Posyandu itu kan biasanya ada beberapa meja gitu ya. Kita tambahkan inovasi untuk deteksi kelainan mental pada anak. Ya, sudah sampai ke sana ya. Iya, psikologi ya, psikologis. Bu, ya? Karena sebenarnya kita kan punya RSC ya. Iya. Jadi dari dini kalau memang itu sudah terindikasi, terdeteksi, kita nanti komunikasikan dengan pihak rumah. Bagian tubuh kembang tentunya ya, Bu. Iya, di bagian tubuh kembang. Luar biasa, Ibu. Jadi 10 program PKK ini tujuan akhir adalah mensejahterakan ya untuk keluarga yang terkecil. Kemudian akhirnya nanti sama-sama untuk Kota Magelang ya, Bu ya. Nah, ini Bu kembali berkaitan dengan Hari Kartini ini. Nah, sebagai Ketua TPPKK Kota Magelang, tantangan yang dihadapi saat ini apa Ibu? Jadi untuk melaksanakan 10 program tadi, kemudian untuk mencapai tujuan tentunya pasti akan ditemui banyak tantangan ataupun permasalahan. Apa ya Mbak? Tantangan yang real, kenapa ini kok tidak, satu program kok tidak berjalan, ataukah di lingkungan A? Pasti ada wilayah-wilayah ya Bu. Nah, sekarang kan 2 tahun kemarin itu kan pandemi. Iya. Memang semua kegiatan PKK yang kontak langsung itu kita drop, kita berhenti. Dan kalaupun kemarin sempat level 1 dan lain sebagainya, itu dengan prokes ketat kita tetap adakan, tapi kita lebih banyak daring. Kecuali memang program-program yang ketika pas pada level 1 kita genjot di situ. Yeah. Nah, tantangannya yaitu kita tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Misalnya dalam Pokja 4 ya. Pokja 4 itu kan Posyandu itu kan harusnya kan tiap bulan. Iya. Terus solusinya gimana Ibu? Apakah tidak ada pemantauan? Itulah hebatnya kader kita Mbak. Hebatnya kader kita di Pokja 4. Mereka sampai mendatangi satu persatu loh Mbak. Dari rumah ke rumah bawa timbangan. Jadi bayi itu ditimbang. Iya, sampai seperti bayi. Itu. Terus ada juga yang secara online gitu ya, dengan ibu dan anak ditimbang, ya kan? Terus disampaikan, dilaporkan kayak gitu. Kalau misalnya itu tidak berjalan, terpaksa kader turun ke bawah kayak tadi yang saya bilang dengan prokes ketat. Bayangin aja Mbak pakai APD, bawa timbangan satu-satu masuk ke rumah, itu kan sebuah luar biasa ini. Kader-kader yang ini ya benar-benar peduli ya kepada. Luar biasa, saya sangat salut dan saya sangat sayang sama mereka. Ada berapa Ibu kader kurang lebih di Kota Magelang? Ada sekitar 4.000-an. Berapa? 4.000. Luar biasa.
Ini benar-benar kerja sosial ya Bu ya. Kerja Tidak ada sosial. apapun ya. Tidak ada apapun. Benar-benar panggilan dari hati untuk semangat mengabdi, iya. Pada masyarakat ya, mengabdi ke masyarakat. Nanti tentunya akan berdampak juga kepada pemerintah Kota Magelang ya. Kebijakan apa nanti akan dirumuskan begitu Ibu terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Iya. Jadi ada apa ya? Anekdot ya. Gimana Ibu? Kader PKK itu ujung tombak dan ujung tombok. Oh begitu ya, Allah, luar biasa. Pakai ujung tombak sih. Benar-benar. Kasihan nggak sih? Tapi nggak apa-apa. Tapi saya melihat beliau kader itu benar-benar ada keikhlasan. Betul. Itu luar biasa, keikhlasannya luar biasa. Dan dari kader kita yang banyak itu, alhamdulillah semuanya hampir sebagian besar itu sehat-sehat. Itulah barokah yang diberikan langit kepada kader PKK yang tentunya ini peran besar dari ketua tim penggerak PKK-nya ya Bu ya. Bagaimana juga. Ini tentunya ada peran besar nih dari Ibu. Bagaimana mendorong, menyemangati mereka untuk tetap selalu semangat dan ikhlas ya. Justru kalau saya sebaliknya Mbak, saya tuh banyak belajar dari para kader yang sudah sepuh gitu ya. Makanya kita ada PKK milenial itu sebagai salah satu cara untuk bagaimana ini tidak terhenti begitu. Gitu, luar biasa. Ya. Saya banyak belajar dengan para kader yang keikhlasannya luar biasa. Learning by doing ya Bu. Ya betul. Learning by doing. Jadi kita belajar tidak hanya kita satu level, kita belajar dari tingkat bawah pun bisa nih. Nah itulah Kartini yang sesungguhnya. Itulah Kartini sesungguhnya. Jadi kita care. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun untuk tetap selalu belajar ya. Belajar, ya Bu betul. Ini terakhir Ibu. Nanti sebagai closing statement kita di acara jumpa kita kali ini, bagaimana Ibu selaku ketua tim PKK memaknai Hari Kartini? Ya, saya sih masih melihat adanya kerancuan pemahaman ya terhadap emansipasi. Begitu pintu emansipasi itu terbuka lebar, itu banyak yang rancu, Mbak. Seperti apa Ibu? Jadi saya melihat ini mungkin non sewu ya kalau saya agak berbeda dengan yang lain ya. Jadi kalau saya melihat ketika perempuan, harusnya perempuan itu kan sesuai dengan kodratnya. Kodrat perempuan itu apa sih? Kodrat perempuan itu adalah menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Jadi sebenarnya kayak perempuan, biasanya kan tadi sumur, dapur, kasur. Itu sebenarnya bapak-bapak pun bisa. Bapak-bapak bisa masak. Sekarang banyak chef-chef laki-laki yang keren, ya kan? Ketika perempuan itu didudukkan sebagai sesuai kodratnya, dia sebenarnya tidak apa ya? Lagi mungkin gini. Wanita itu adalah tulang rusuk ya, kalau kita memaknai dari laki-laki ya. Tapi sekarang tulang punggung dan di mana dia masih dibebani oleh pekerjaan keluarga yang sebenarnya itu bukan kodrat dia. Sebenarnya kalau misalnya ya non sewu, kalau saya melihat ketika suami istri itu sudah bekerja, tolonglah para bapak-bapak ini memahami bahwa bersama-sama ya Bu ya, tidak harus semua itu dibebankan. Perempuan sendiri sudah tidak sadar ya bahwa kita itu terlalu banyak terlalu ke depan Ibu. Iya. Sebenarnya apa ya? Saya tidak tahu, mungkin ini harus dimulai mungkin harus ada apa ya? Riset ulang ya bahwa perempuan itu tuh kodratnya itu hanya menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Begitu. Kalaupun dia bekerja, harusnya itu pendamping suami memahami itu. Dia tidak dibebankan untuk memasak, kemudian untuk cuci, nyetrika, bersih-bersih. Itu sebenarnya sebuah kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama-sama. Artinya ada kerjasama bersama, jadi tidak semua tumpuan ada di perempuan. Iya. Ya itu aja sih Mbak yang perlu kita cermati bersama ya. Ya maaf ya bapak-bapak kalau saya harus ngomong seperti ini, tapi itulah yang dirasakan oleh perempuan gitu. Saya tentunya sangat sepakat sekali Bu. Jadi ketika perempuan ini menjadi tulang punggung, berarti urusan keluarga ini harusnya kita bagi bersama, bersama, bukannya kita kembali berpikir ke belakang yang tadi apa Bu? Kasur, dapur, sumur.
luar biasa ini bincang-bincang kita dengan Ibu Niken, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang. Teman pemilih, demikian tadi bincang kita dengan Ibu Niken, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, apa sih sebenarnya PKK, kemudian kesetaraan ya. Tadi beliau menyampaikan perlu ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Jadi ketika perempuan ini bekerja, lelaki harus siap memahami. Tidak semua pekerjaan dilakukan oleh perempuan, ada berbagi bersama. Sekali lagi terima kasih Bu Niken sudah hadir di acara jumpa kita. Semoga kita bisa berketemu kembali tentunya dengan tema ataupun yang lain ya. Banyak yang bisa kita gali ternyata dari Ibu Niken Istiati saat ini. Teman pemilih, demikian acara jumpa kita kali ini. Saya undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel KPU Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.